Guys, selamat datang kembali di channel alur cerita film Supernoy Movie. Dan ketika dunia sedang berada di ambang kehancuran, infeksi misterius mengubah manusia menjadi monster yang sangat mengerikan. Nah, ya, dalam sekejap virus ini telah mengubah manusia menjadi seorang zombie. Jerry Lynn, mantan penyelidik PBB, harus berpacu dengan waktu untuk menemukan sumber infeksi dan menyelamatkan dunia. Film ini berjudul World War Z yang dirilis pada tahun 2013 lalu dan dibintangi oleh om saya, yaitu Brad Pitt. Bagaimana keseruannya? Selamat menyaksikan. Kisah dimulai dari sebuah keluarga yang sedang bahagia karena sang ayah bernama Jerry Lynn, dan ini dia orangnya, telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai penyelidik PBB. Ia memilih pensiun dini karena ingin fokus bersama keluarganya dan ingin membahagiakan mereka di masa-masa menuju tuanya. Hey, by the way, what do you want for your birthday? School. A puppy. A puppy? Dan suatu hari, dikarenakan sebentar lagi bulan puasa ya, mereka pun jalan-jalan menikmati hari-hari liburnya ke suatu tempat untuk sekedar acara munggahan. The cat. Yes. Hahaha. Yeah. Oh, well. Mereka terlihat sangat bahagia sekali dan penuh keceriaan. Namun, keceriaan mereka tiba-tiba saja menjadi diam dan mengagetkan ketika secara tidak diduga spion mobil mereka keserempet petugas dan terjadi ledakan di belakang mereka. Situasi pun menjadi kacau balau dan semua orang berlarian. Lalu seorang petugas kepolisian mengingatkan mereka agar tetap berada di dalam mobil dan paham telah terjadi suatu kekacauan di tempat tersebut. Tak berpikir lama lagi, Jerry pun langsung tancap gas berusaha untuk meninggalkan kota itu. Namun ketika konsentrasinya terganggu akibat anaknya yang rewel, tiba-tiba saja mobil mereka tertabrak cukup keras dan membuat mereka harus keluar dari mobil tersebut dan berlari untuk menyelamatkan diri. Jerry melihat di sana terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Orang-orang berlarian berhamburan pembeli tanpa arah seperti yang sedang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Sweetheart, are you okay? Dalam pelariannya, Jerry sebagai mantan penyelidik PBB sempat memperhatikan salah satu korban yang baru saja digigit atau terkena gigitan dan lalu berubah menjadi zombie hanya kurang dari 20 detik saja. Yang artinya wabah virus ini akan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia dan hal itu berarti manusia sedang berada di ambang kepunahan. Jerry pun alhamdulillah berhasil keluar dari kota tersebut dengan mengendari sebuah truk. Dan dalam perjalanannya, ia mendapat telepon dari mantan atasannya di PBB yaitu Thierry, dan ini dia orangnya, bahwa seluruh dunia sedang dilanda kekacauan yang serius yang belum diketahui apa penyebabnya. Ia meminta Jerry untuk kembali ke kesatuannya di PBB untuk menyelidikinya dan akan mengirimkan tim untuk menjemput Jerry dan keluarga dengan helikopter di titik yang sudah ditentukan. It's all gone. We barely made it out. All right, we'll try to get a helicopter to you. We don't know how close we. Dan sebelum sampai ke tempat penjemputan, Jerry memutuskan untuk mampir ke Alfamart untuk mencari bahan makanan dan obat-obatan. Di dalam toko tersebut terjadi ketegangan saat beberapa pria akan merampok uang istrinya dan Jerry pun berhasil menembak mereka. Setelah ia berhasil membawa cukup perbekalan, mereka pun keluar dari sana untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayang truk yang tadi mereka pakai ternyata telah hilang, lenyap entah kemana. Lalu Jerry menghubungi Thierry lagi dan mengubah titik penjemputan menjadi di atas gedung yang tak jauh dari tempat tersebut. If we can get to the roof, can you get someone to us? Apartment buildings, 23rd. Jerry. Sunrise. Mereka pun berusaha berlari dengan cepat untuk masuk ke dalam gedung, menyelamatkan diri dari makhluk-makhluk buas yang mengejarnya, yang ternyata wabah tersebut sudah sampai di kota itu dengan sangat cepat. Right, girl. By the stairs. Mereka pun berhasil selamat dari kejaran zombie yang menegangkan itu.
Dan ketika dia sedang berada di dalam gedung, ada salah satu penghuni gedung tersebut menawarkan Jerry untuk masuk dan tinggal sementara di sana sampai situasi aman. You guys hungry? Yes, thank you. Stay indoors if at all possible. The following message is transmitted. Have enough food and water supplies. Setelah situasi cukup aman, Jerry pun mengajak keluarga tersebut, yaitu keluarga Bapak Maman Godek dan anaknya untuk ikut bersamanya. Namun mereka pun menolaknya karena mereka memilih tetap tinggal di kamar tersebut. Menurut mereka itu adalah yang teraman. Lalu Jerry dan keluarganya mulai keluar dan menuju rooftop gedung tersebut dengan perlahan-lahan. Dan ketika mereka berada di lorong gedung yang sangat gelap gulita, tiba-tiba saja seekor zombie menyerangnya. Ia berhasil selamat, namun naas bagi Pamaman Godek dan anaknya tewas terkena gigitan zombie dan sudah pasti sebentar lagi ia akan berubah menjadi zombie. Just a walk in the park. Okay, come on, guys. Melalui tangga darurat, Jerry pun berhasil selamat tepat dengan kedatangan helikopter yang akan menjemputnya. Dan ia pun berjuang menahan zombie tersebut dengan cara menutup pintu gedungnya. Akhirnya mereka berhasil selamat walaupun ketegangan sempat terjadi sampai mereka berhasil naik helikopter. Aduh, ini film yang sangat menegangkan sekali saudara. Sampai-sampai tuh saya ikut nyorot saking tegang. Sampainya di markas sementara PBB, yaitu sekitar 200 mil dari kota New York, dan itu berada di tengah lautan di kapal induk, dan pada waktu itu adalah merupakan tempat teraman dari wabah tersebut. Jerry pun langsung disambut Thierry. Good to see you, my friend. It's not me I'm worried about. I see. Dan setelah mereka beristirahat, lalu Jerry dipertemukan dengan Dr. Pesbach, yaitu seorang ahli virus terbaik yang diharapkan bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi dunia saat itu dengan menemukan antivirus untuk menghilangkan wabah tersebut. Namun masalahnya adalah mereka harus mengetahui bagaimana awalnya virus tersebut muncul sehingga ia dan timnya bisa mengembangkan vaksin untuk mengobatinya. Dan berdasarkan informasi valid yang mereka kumpulkan bahwa pada awalnya virus tersebut terjadi di sebuah daerah di Korea Selatan. What the hell is it? It has to be viral. That's Dr. Fassbach. There is no plausible alternative. Nation of the word zombie. It's just a kid. Dan Jerry pun diminta untuk berada dalam tim tersebut untuk menyelidiki hal itu. Dan ia tidak memiliki pilihan lain selain menurutinya. Captain, I'm not your guy. Take a look around here, Mr. Lane. You want to help your family. Simple. Let's figure out how we... Dan setelah berpamitan pada keluarganya, akhirnya Jerry pun ikut dalam misi tersebut. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Korea Selatan dan mereka pun mulai bekerja dengan sangat apik dan hati-hati sekali. Dan hingga tiba-tiba mereka diserang zombie dan Dr. Pasbach pun telah tewas dalam kejadian tersebut karena ia terjatuh tak sengaja kepalanya terbentur sangat keras. Dan mengetahui hal tersebut, tak ada pilihan lain bagi mereka untuk tetap melanjutkan penyelidikan walaupun tanpa dokter ahli. Yeah, there was a memo sent from this installation. Lalu sang kapten pun menceritakan awal mula dan tepat kejadian wabah tersebut kepada Jerry. Di mana pada waktu itu ada seorang warga Korea Selatan yang sakit dan setelah itu tiba-tiba berubah menjadi agresif dan menyerang dokter dan semua orang yang berada di tempat itu. He was the base doctor. Then he tried to bite one of them. Guy, foaming at the mouth, using some kind of... And the origin could have come from anywhere. Di camp tersebut, Jerry juga melihat anggota CIA yang dikurung atas kejahatannya telah menyelundupkan senjata ilegal ke Korea. Lalu Jerry menanyakan beberapa hal kepadanya dengan harapan dapat informasi penting darinya mengenai asal mula wabah tersebut. You want answers? Sealed off their entire country. That's the man in Jerusalem. People have been building walls there for 2 months. Jürgen von Braun. Dan menurut orang tersebut, Israel adalah salah satu tempat yang paling aman di dunia karena mereka telah mengetahui lebih dulu tentang bahayanya wabah tersebut dan membangun tembok yang sangat tinggi untuk melindungi warganya. Lalu Jerry memutuskan pergi ke Israel untuk mencari tahu informasi lebih detail tentang zombie itu.
dan menemui seseorang bernama Jurgen sesuai informasi dari mantan anggota CIA tersebut. You good? Right here? All right. Back here keeps the nose of that plane pointed towards the sun. Go, lights out! Ketegangan yang super benar-benar terjadi ketika mereka keluar dari camp menuju pesawat. Alpha in position. Remember, these things are drawn to sound. God damn it. That thing on. Now respect, brother. These drums. Go, go, go! Ya, para zombie yang sedang tertidur mendadak beringas ketika mendengar suara telepon Jerry berbunyi yang ternyata istrinya nelpon di waktu yang tidak tepat. I got you, Captain. Just so you know. We need to detach the fuel line! I have instrument, but only on single prop. You have to talk me through. Setelah sampai di kota Yerusalem di Israel, Jerry pun berhasil bertemu Bapak Jurgen dan membenarkan bahwa ia sudah terlebih dahulu mengetahui tentang adanya virus zombie ini, sehingga ia membangun tembok pertahanan yang sangat tinggi untuk melindungi warga Israel. 2 of 10 portals to the security perimeter. You're letting people in. Di saat Jerry diajak berkeliling di tempat tersebut, di sana terlihat warga sedang asik bernyanyi dan pesta dalam acara elektunan menggunakan speaker yang cukup keras. Lalu Jerry pun memperingatkan Bapak Jurgen agar mereka tidak berisik karena suara tersebut akan membangunkan zombie-zombie itu. It's too loud. It's too loud. Dan benar saja, zombie-zombie tersebut mulai berdatangan ke sumber suara. Segalanya menjadi kacau dan brutal, mereka menyerang dan menggigit semua orang yang ada di sana. Lalu Gary pun berusaha menyelamatkan diri dengan dikawal para tentara menuju pesawatnya. Di saat Paciweh tidak menentu, Jerry pun sempat melihat ada seorang anak kecil yang gundul yang lolos dari serangan zombie itu. Dan dia dilewatkan begitu saja, entah apa penyebabnya. Hal itu membuat Jerry berpikir bahwa ada kesempatan menyelamatkan dunia untuk menyangkal virus-virus tersebut. Salah satu pengawal Jerry tiba-tiba saja tertigit tangannya oleh zombie. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Jerry langsung segera memotong tangannya tentara tersebut agar virusnya tidak menjalar ke seluruh tubuh. Sesampainya di pesawat dengan selamat, lalu mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Dan dari atas terlihat kota Israel yang sebelumnya adalah salah satu tempat teraman, kini telah berubah mengerikan, penuh kekacauan, dan dipenuhi zombie yang brutal tak manusiawi. Dan di tengah perjalanan, Thierry pun menelpon Henry kembali agar dia cepat-cepat mendarat dan mencari pusat penelitian WHO yang terdekat dari sana untuk melanjutkan penyelidikan dan penelitian virus tersebut. My phone is dying. I need some quick intel. No time to explain. Just make it happen, man. You don't want to take this. We made contact with Cardiff Airport. Dari belakang pesawat tiba-tiba saja muncul salah satu penumpang yang rupanya telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie, dan dia pun menyerang seluruh penumpang yang ada di dekatnya. Dan kekacauan pun terjadi kembali. Вадим, сидеть! Hal itu memaksa Jerry untuk melemparkan granat yang menyebabkan samping pesawat bolong, sehingga zombie-zombie itu pun berterbangan dan berhamburan keluar pesawat. Lalu pesawat pun mendarat darurat. Prepare for impact.
Setelah berhasil selamat, lalu mereka pun meneruskan perjalanan walau dalam keadaan terluka yang cukup parah. Dan sampailah mereka di gedung pusat penelitian WHO yang ternyata tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Jerry yang sudah tidak tahan lagi akibat lukanya, dia pun terjatuh pingsan. Sementara pengawalnya berusaha mencari orang di lokasi tersebut untuk meminta pertolongan. Beberapa hari kemudian, Jerry pun tersadar dari pingsannya dan ia shock ketika mendengar kabar bahwa kini anak istrinya sudah dipindahkan dari kapal induk PBB. Dan hal itu tentu saja membuat Jerry lebih termotivasi untuk segera menemukan penangkal virus tersebut. Who are you? You know what this place is? Of course I do. That's why I'm here. Call the number, they'll tell you who I am. Call it. Deputy Secretary General. Lalu Jerry pun mulai membicarakan teori-teorinya pada orang-orang WHO di tempat tersebut. Menurutnya, setelah kejadian demi kejadian ia lalui, akhirnya Jerry berkesimpulan bahwa untuk menghadapi zombie-zombie tersebut adalah bukan membunuhnya, melainkan hanya dengan cara kamuflase. You'd want a bacteria rather than... Mr. Lane believes we can use such a disease. Functioning circulatory system. One of the many things a virus... Make a dead person sick. I believe these things have a weakness. Hal itu didasari karena ia telah melihat beberapa orang yang selamat dari serangan zombie-zombie tanpa terdeteksi oleh zombie tersebut. I have witnessed them literally bypass people. It's camouflage. They need a healthy host. Dan pada intinya, kamuflase di sini yang artinya adalah membuat manusia normal atau sehat menjadi dibikin sedikit sakit dan hal itu akan membuat tidak akan terdeteksi oleh zombie. Begitu maksudnya. Equipped with the right pathogen, our troop. Do we have what we need? They're all stored in B-Wing. Dan untuk membuktikan teorinya, Jerry pun bersedia menjadi manusia pertama sebagai percobaan yang akan disuntikan patogen pada badannya. Sayangnya, ternyata sampel patogen-patogen tersebut berada di lab yang sudah dikuasai oleh zombie, dan itu artinya Jerry harus mengambil patogen tersebut ke gudang obat itu, yang tentunya berarti di ruangan yang tidak aman sudah dipenuhi zombie berkeliaran. How many? How many are there? There were 80. It's Vault 139. What do you propose, Mr. Lane? Lalu Jerry dan kawan-kawannya pun mulai melakukan aksinya. Dengan hati-hati mereka memasuki lorong tersebut agar tidak diketahui zombie. Ketika mereka akan sampai, tiba-tiba satu zombie menyerang dan ditembak temannya yang sudah tentu memancing keluar zombie-zombie yang lainnya. Dan akhirnya mereka pun segera menyelamatkan diri. Jerry mengalihkan perhatian zombie-zombie tersebut dan sementara kedua temannya kembali ke zona aman. Dan kini Jerry terjebak sendirian di ruangan tersebut, dipenuhi zombie-zombie. 5696. Lalu setelah berjuang dengan keras, dia pun berhasil masuk ke ruangan tersebut dan mulai menyuntikkan patogen atau sampel penyakit dari kotak itu. Dan it's work. Ternyata penemuannya itu berhasil. What's he doing? Walked right past them. He walked right past them. Setelah yakin dengan penemuannya itu, lalu dengan santai Jerry pun kembali ke zona aman menemui kawan-kawannya melewati zombie-zombie itu tanpa diserang. Penemuan Jerry pun segera disebarkan ke seluruh dunia agar mereka membasmi zombie tersebut dengan lebih aman dan leluasa. Dan setelah semuanya beres, Jerry pun segera pergi untuk menemui istri dan anak-anaknya.
dan film pun tamat. Ini salah satu film yang paling menegangkan yang pernah saya tonton. Terima kasih semuanya sudah menyimak sampai selesai film ini, dan tentunya doa terbaik buat kalian semua. Nantikan alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.